Belum usai kegeraman masyarakat terkait kasus dokter residen di RSHS Bandung, publik kembali dikejutkan dengan ulah bejat oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Bagaimana tidak, dokter kandungan tersebut melakukan pelecehan seksual kepada ibu hamil saat USG. Aksi tidak senonoh dokter kandungan terungkap usai rekaman CCTV saat kejadian viral di media sosial. Peristiwa pelecehan seksual ini diduga terjadi pada tahun 2024. Polisi bergerak cepat, dokter kandungan ini pun ditangkap Satreskrim Polres Garut pada Selasa malam dan masih diperiksa atas dugaan pencabulan. Polisi tidak bisa menghadirkan oknum dokter berinisial MSF tersebut kepada media karena statusnya masih sebagai saksi. Dua pasien yang diduga menjadi korban pelecehan telah diminta keterangan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polres Garut. Dokter semestinya menjadi sosok terpercaya dan memberi rasa aman bagi pasien. Selain mencoreng institusi dan profesi, perbuatan para oknum dokter cabul tersebut membuat korban trauma berat. Lantas, bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap pasien dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang? Apakah hukuman yang pantas diberikan kepada para predator seksual tersebut? Ya pemirsa, sebelumnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mendatangi Polres Garut, Jawa Barat untuk meminta keterangan oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil. Ya, 3 orang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kementerian Kesehatan memeriksa oknum dokter yang diduga berbuat asusila terhadap pasien hamil di Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran menjadi rujukan penyidik kepolisian. Dan menurut pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, penyidik kepolisian memerlukan putusan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Ya, sementara itu pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia IDI Jawa Barat mengecam tindakan dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat saat pemeriksaan USG. Ya, pelaku terancam diberhentikan dari keanggotaan IDI dan berikut pernyataan Ketua IDI Jawa Barat Dr. Lutfi. Barat sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Garut untuk menelusuri permasalahan tersebut. Dari data yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan itu memang betul seorang dokter spesialis kandungan dan bertugas di Kabupaten Garut sejak tahun 2023. Sedangkan kasusnya sendiri terjadi di tahun 2024. Dan yang bersangkutan ini bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah dan juga beberapa klinik yang ada di Kabupaten Garut. Dan sanksi yang akan kami berikan saat ini dalam proses pembahasan di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan juga Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia. Dan tentunya kami juga paralel menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sanksi terberat yang dapat kami berikan kepada yang bersangkutan adalah sanksi disiplin berupa pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Ya pemirsa, satu persatu ya curhatan korban ya, diduga korban dari dokter kandungan di Garut, Jawa Barat ini bermunculan di sosial media. Tidak hanya satu, bahkan di luar prakteknya, ini katanya juga kabarnya di rumahnya juga dia kerap melakukan KDRT dan segala macam. Tapi itu pun masih dalam penyelidikan juga ya. Tapi paling tidak perilakunya ini sudah berulang kali ia lakukan. Baik itu terhadap pasien maupun terhadap asisten rumah tangganya. Nah lalu kira-kira hukuman berat apa yang pantas diterapkan begitu ya, dijatuhkan untuk oknum-oknum dokter yang seperti ini gitu Kak. Dan juga dorongan masyarakat terkait hukuman kebiri kimia, apakah sudah pantas dilakukan atau diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual yang korbannya ini lebih dari satu. Kita bahas ya pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Vincentius Mendrova, pakar hukum Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi, Mas Vincent. Selamat pagi, Bang Vincent.
Selamat pagi Mas. Kemudian juga di studio ada Mas Hermawan Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hermawan. Selamat pagi, Bang Philip. Siap. Ada juga nanti terhubung dengan sambungan Zoom ya, ada Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Tapi kita akan sapa Bang Reza. Nanti kita ke Bang Hermawan terlebih dahulu Bang, bagaimana melihat fenomena ini dokter lagi menjadi sorotan begitu. Bang Hermawan. Ya betul, ini bukan hal yang terusan harusnya berulang ya, tapi kalau bisa cukup sampai di sini. Mungkin. Karena ya Mungkin. ya ini yang kita harapkan. Ya. Tentu saja karena profesi dokter ini adalah salah satu tulang punggung layanan kesehatan. Di Indonesia apalagi kita sangat kekurangan dokter dan dokter spesialis. Maka itu kalau dokter yang menjadi salah satu tulang punggung profesional di bidang layanan kesehatan sangat disayangkan kalau kasus ini harus berulang. Nah oleh karena itu kita harus hentikan dengan cara pertama memantapkan etika dan profesional dokter dengan menghargai profesi dan sumpah profesinya. Yang kedua nanti dengan cara memperbaiki tata kelola layanan kesehatan. Apakah itu di rumah sakit, di klinik, puskesmas, balai pengobatan, dan lain-lain. Nah kalau kita belajar dari kasus yang terjadi di Garut dan sebelumnya di Bandung, ini juga berkaitan dengan dua hal itu. Menyangkut profesionalitas dan integritas pribadi seorang dokter. Yang kedua adalah tata kelola dan prosedur layanan itu sendiri Dari yang menjadi vaskesnya persoalan. Nah dua sisi ini harus kita benahi dan kalau bisa cukup sampai di sini Bung Philip dan Mbak Putri. Nah ini yang kita harapkan. Tapi begini yang menarik, kasus ini bisa jadi memang fenomena gunung es. Banyak kasus yang mungkin terjadi tetapi tidak terekspos dan terlaporkan. Karena menyangkut martabat. Pemeriksaan kesehatan itu cukup private. Nah, kalau kita telah kasus yang di Garut, ini nanti kita lihat dari perspektif hukum juga. Itu ada kamera CCTV di dalam ruang praktek dokter ketika ada hubungan antara dokter dengan pasiennya. Nah, dua sisi. Terekspos memang karena ada tindakan abuse of professional. Artinya ada tingkatan yang praktek tanda kutip, tapi juga di sini ada CCTV di dalam ruang praktek. Sebenarnya boleh nggak? Boleh nggak tuh? Ini mengekspos sisi kerahasiaan pasien justru. Sebenarnya Seharusnya tidak boleh. Karena informasi medis memang hak pasien. Tetapi medical record dan kerahasiaan medis itu statusnya cukup diatur dengan ketat. Bahkan bisa terkategori rahasia negara tuh kalau disejajarkan dengan itu. Saking pentingnya menutup informasi dan kerahasiaan pasien. Nah itu sisi lain ya. Tetapi bahwa di situ juga seorang dokter seharusnya juga ada pendamping. Nah ini yang saya sebut sebagai dengan prosedur layanan. Ada sebenarnya yang disebut dengan patient center care atau patient and family center care. Itu diatur dalam kewajiban Vaskes dan dimuat di dalam akreditasi, baik akreditasi rumah sakit maupun akreditasi klinik. Apa yang dimaksud patient center care? Itu respect to dignity, penghormatan terhadap martabat, sehingga seyogianya bila pasien dan dokter itu berbeda jenis kelamin, paling tidak harus ada pendampingan. Baik dari sisi keluarga pasien, apalagi juga dari sisi tenaga kesehatan yang melayani. Nah ini di samping gunanya untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi agar tidak hanya dipahami oleh pasien, tapi keluarga pasien juga harus paham supaya ada proses pelayanan kesehatan yang optimal atas tindakan dan konsekuensi medis setelahnya. Nah tetapi di sisi lain ini menyangkut respect to dignity tadi. Nah ini adalah penghormatan terhadap martabat sehingga seyogianya apalagi dokter yang berbeda jenis kelamin ya dengan pasiennya. Jangankan yang berbeda jenis kelamin, yang sama saja harus didampingi. Karena sekarang ini penyalahgunaan pelecehan ya itu tidak selalu identik dengan yang berbeda jenis kelamin kan. Nah sama pun itu bisa menjadi persoalan. Ini lagi-lagi menyangkut prosedur yang harus kita kuatkan dan ini menjadi evaluasi juga baik tidak hanya bagi profesional atau individu dokter, tapi juga dari provider layanan atau Vaskes. Kebetulan kami juga mengelola rumah sakit dan klinik, dan ini menjadi concern ya terhadap kualitas pelayanan terhadap publik. Oke. Mbak Putri. Saya mau ke Bang Reza terlebih dahulu. Mas Reza, ini jangan capek-capek ya Mas ya, kayaknya kemarin capek banget ngomongin RSHS ya, PPDS begitu yang praktek di RSHS Bandung, kali ini di Garut Mas Reza. Ini kok muncul terus nih kasus-kasus serupa ini, fenomena yang terjadi ini apakah memang benar yang dinyatakan Mas Hermawan ini sebetulnya kayak gunung es begitu ya, ini puncaknya, di bawah-bawahnya ternyata mungkin bisa jadi banyak nih kasus-kasus serupa.
Semalam saya berbincang dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Slamet. Alih-alih meyakini bahwa kita bisa memotret masalah ini dengan kiasan gunung es, justru Dr. Slamet saya simak menyebut ini anomali. Sebetulnya saya gembira ketika dikatakan ini anomali. Karena yang saya tafsirkan, kata anomali menunjukkan bahwa sesungguhnya ada jauh lebih banyak lagi dokter yang berperilaku baik, yang memberikan pelayanan prima. Sementara kalau kita pakai asumsi fenomena gunung es, maka justru sebaliknya, jauh lebih banyak lagi dokter-dokter yang terkesan atau barangkali punya persoalan hukum, melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kemudian menjahati pasien-pasiennya. Pertanyaannya, sekarang kita mau meyakini asumsi apa? Apakah ini anomali ataukah ini gunung es? Sayang beribu sayang, sampai hari ini saya tidak punya akses ke data Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan seberapa banyak sesungguhnya angka realnya itu seperti apa. Penyimpangan terutama sekali terkait dengan kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh oknum dokter. Pertanyaan yang kedua adalah, lantas bagaimana penyikapan organisasi terhadap angka-angka itu? Kasus demi kasus, dokter demi dokter diapakan oleh organisasi? Tidak cukup sampai pada data di tingkat organisasi. Karena kekerasan seksual merupakan pidana, maka sudah barang tentu kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter harus sampai ke otoritas penegakan hukum. Sehingga muncul pertanyaan ketiga yang kurang lebih sama, yaitu berapa tinggi atau berapa rendah data yang dimiliki oleh otoritas kepolisian misalnya terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter. Kalau data itu tersedia, pertanyaan yang keempat, lagi-lagi mirip, apa penyikapan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual tersebut? Sekali lagi, sepanjang yang saya simak dalam sekian banyak forum diskusi maupun pemberitaan di media, tidak ada data itu. Sehingga praktis kita tidak pernah bisa berdiskusi secara benar-benar objektif dan terukur. Sehingga pada akhirnya kita teryakinkan pada asumsi fenomena gunung es, ataukah ini anomali belaka. Baik Bang Reza, tapi kalau kita melihat bagaimana fenomena dokter yang bermasalah ini, kemudian kan seorang dokter yang memiliki kekuatan yang cukup besar ya untuk memeriksa tubuh pasien yang sakit, kemudian malah disalahgunakan. Kalau Bang Reza sendiri melihat bagaimana perilaku dari dokter tersebut, apakah yang bermasalah memang dokternya tersebut atau memang pengawasannya yang tadi Bang Hermawan bilang ada gitu kesempatan, ya? Ada begitu peluang. Ya. Gayung bersambut kalau kata Putri. Pertama, kalau kita tinjau dari perspektif teoritis, maka memang kita punya alasan untuk khawatir bahwa jangan-jangan ini bukan hanya satu atau dua peristiwa. Kalaulah sebutan fenomena terlalu dramatis, anggaplah ternyata ini jumlahnya barangkali tidak sedikit. Kenapa? Karena ya apa boleh buat, kalau kita pakai teori relasi kuasa, teori power asymmetry, maka ya kita bisa potret relasi antara dokter dengan pasien memang relasi yang rentan seandainya tidak ada pengendalian. Satu pihak kuat, pihak lainnya lemah. Ada yang dominan, ada yang submisif, ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Satu pihak yang serba kuat, serba dominan itu, hitung-hitungan di atas kertas memang berpotensi menjadi pelaku. Sementara pihak yang lemah, yang submisif, yang dikendalikan akan terdudukkan sebagai korban. Namun saya tidak akan gegabah menyebut bahwa niscaya relasi antara dokter dengan pasien adalah relasi yang berbahaya atau beresiko bagi pasien. Tidak. Karena relasi kuasa yang timpang itu atau power asymmetry itu tidak akan ada mewujud sebagai perilaku kejahatan sekiranya ada pengendalian. Baik pengendalian dari dalam diri si dokter sendiri, intrinsik sifatnya, atau pengendalian dari luar, ekstrinsik pengawasan bentuknya. Nah, dari poin satu ini, kita maka bisa masuk ke poin kedua untuk menyimpulkan, maka boleh jadi peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya terletak pada dimensi individu. Si dokter, apakah dia memang punya persoalan ketidaktaatan pada etik, atau punya persoalan stres yang coba diatasi dengan melakukan kejahatan, ataukah faktor keletihan, ataukah faktor kelainan seksual atau gangguan jiwa seperti yang diutarakan oleh Polda Jabar. Sementara pada pull factor atau faktor penariknya, dimensi organisasi.
Kalau bicara dimensi organisasi, silakan kita coba cek sama-sama seberapa jauh otoritas kedokteran kita punya faktor-faktor pendukung atau tidak untuk menegakkan etik itu. Ditambah lagi dengan adanya, ini yang saya paling khawatirkan, adanya jiwa korsa menyimpang. Secara tipikal, sejawat, kolega, atas nama kesetiakawanan, boleh jadi akan memilih untuk tutup mulut terhadap segala macam bentuk penyimpangan, aib, kesalahan, bahkan mungkin kejahatan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Nah, kalau kemudian kita bersepakat bahwa dimensi individu dan dimensi organisasi saling berkontribusi bagi terjadinya peristiwa-peristiwa yang menakutkan sekaligus menyedihkan ini, maka memang kita harus turun mesin. Pembenahannya betul-betul menyeluruh, baik pada insan kedokterannya maupun pada otoritas kedokterannya. Oke, baik, saya ke Mas Vincent. Mas Vincent, kalau ngelihat ini dua kasus ini yang kita soroti ya, di Garut dan juga Bandung ini. Konstruksi hukumnya, ini kan mereka punya kuasa terhadap korbannya begitu ya. Apakah konstruksi hukumnya ini sama atau berbeda dengan mungkin kasus-kasus pelecehan seksual umum lainnya begitu? Ya, kalau kita berbasis pada pelecehan seksual, sekarang kan memang sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual ya. Nomor 12 tahun 2022. Tentu itu yang akan menjadi dasar nanti dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada penuntutan dan putusan pengadilan. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ada, tentu kita bisa menghubungkan relasi kuasa atau kewenangan dokter dalam melakukan tugas dan fungsinya menangani pasien. Dan itu terjadi di dalam momentum penanganan pasien misalnya. Nah, kalau kita berbasis pada itu, tentu memang di pasal 6 bagian C-nya itu memang diatur terkait dengan tindak pidana yang menyalahgunakan atau setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya dengan melakukan perbuatan pelecehan seksual. Dan kalau kita lihat dari ancamannya itu ancamannya 12 tahun penjara gitu ya. Dan sebetulnya tidak hanya itu saja yang bisa dijerat kepada pelaku-pelaku tindak pidana pelecehan seksual, apalagi pelaku yang memiliki kewenangan, kedudukan ya, kuasa dalam melakukan penanganan seperti dokter misalnya, itu juga oleh pengadilan, oleh majelis hakim itu bisa memberikan pidana tambahan dengan ya, ada dalam ketentuan itu pidana tambahannya adalah memuat dalam amar putusannya adalah pengumuman identitas pelaku gitu. Jadi itu disebarluaskan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pelaku ini adalah pelaku pelecehan seksual gitu. Untuk kurungannya sendiri apakah ada memungkinkan penambahannya juga? Ya, tentu bisa kalau soal hukumannya tentu kita berbasis pada pasal 6 C tersebut ya, hukumannya 12 tahun penjara. Sejauh ini semua kasus pelecehan pasti maksimal 12 ya? Maksimal 12 tahun penjara, tetapi ada pidana tambahan termasuk tuntutan ganti rugi atau restitusi. Nah, ini yang menarik untuk bisa diperhatikan dan kita sorot bersama juga. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini oleh undang-undang itu diberikan amanat atau kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku ini yang tujuannya nanti untuk memberikan ganti rugi terhadap korban-korban dari pelaku tersebut. Gitu. Jadi jangkauannya sampai di sana. Cuman yang memang menarik ya, kalau kita lihat di kasus di Garut itu, tadi sudah disinggung, berkaitan dengan soal, ini kan ketahuannya, viralnya kalau di Garut ini karena CCTV ya. Ya memang kan bisa dilihat dulu apakah CCTV ini bagian dari proses rekam medis atau tidak, kan begitu ya. Bagian dari prosedur SOP dalam penanganan pasien atau tidak. Meskipun dengan demikian, di dalam undang-undang tindak pidana pelecehan seksual ini itu memang diatur secara spesifik ya dalam hal melakukan perekaman termasuk CCTV ini wajib atas sepengetahuan
orang tersebut. Ya tidak spesifik kepada pasien, kepada siapapun gitu. Terutama yang memiliki muatan seksual. Nah, kalau berkaitan dengan CCTV di ruang pemeriksaan seperti itu, ini tujuannya apa? Kan orang kan pasien kan buka. Kalau informasi yang beredar ya kita baca-baca di sosial media itu memang sudah banyak aduan ke klinik tersebut, tapi karena tidak ada bukti, kemudian akhirnya dipasanglah CCTV, katanya sih begitu ya. Tapi kita masih menunggu rilis dari kepolisian. Tapi kalaupun memang benar, artinya juga kan tindak lanjut dari kliniknya gimana nih setelah ada bukti seperti itu? Apakah hanya pelaku nih yang bertanggung jawab membayar restitusi misalnya atau dihukum? Vaskesnya bagaimana? Apakah tidak bertanggung jawab juga karena pengawasannya sangat lemah pada saat itu? Kita bahas nanti ya. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.